Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Mahfud, program studi pendidikan agama Islam, ingin menyampaikan tentang pertemuan yang pertama, yakni capaian pembelajaran. Ilmu itu ada dua macam, madmumah dan mamdudah. Madmumah adalah ilmu agama, ilmu kedokteran, sedangkan ilmu mamdudah ilmu sihir dan berbohong maka tidak bermanfaat. Ada juga ilmu fardu ain, adalah ilmu tata cara melaksanakan hal yang wajib, sedangkan ilmu fardu kifayah ilmu yang tidak lepas dengan urusan dunia. Di pertemuan kedua, yakni capaian pembelajaran materi Al-Quran hadis tingkat SD atau MI. Al-Quran hadis menjelaskan tentang belajar siswa belajar hukum atau BI, kemudian bab 2 tentang surah Al-Fiqh. Jika kita telah pada dua materi, bab tersebut mencakup capaian pelajaran pada elemen Al-Quran hadis. Al-Quran hadis sangat penting karena untuk menjadi pedoman para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman sekarang, siswa yang telah diajari Al-Quran hadis atau agama tetap tidak bisa kokoh pada zaman sekarang. Pertemuan ketiga, yakni capaian pembelajaran materi fikih tingkat SMP ataupun MTS. Pada kelas 1 SMP mempelajari Al-Quran hadis sebagaimana hukum Islam tertentu. Pada kelas 2 SMP mempelajari tentang toleransi jujur, cinta tanah air. Sedangkan di kelas 3 mempelajari sabar dan bersyukur menuntut ilmu. Fokus mempelajari Al-Quran hadis tingkat SMP dan juga pengalaman dan pengembangan materi fikih di tingkat SMP. Pada pertemuan keempat, materi akidah ini disatukan pada PAI. Guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga menjadikan kelas yang baik. Pengalaman dasar tentang sifat-sifat Allah yang mudah dipahami, misalnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan juga menyampaikan materi pokok dari kelas 1 sampai 6 pada fase A, B, dan C sesuai capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah. Pada pertemuan kelima, yakni ada cakupan materi pengertian akidah Islam, akidah akhlak Islam pentingnya bagi kehidupan, rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar. Asmaul husna, nama-nama Allah yang indah dan penerapannya dalam kehidupan, tanda-tanda orang beriman dan ciri-ciri orang munafik. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami dasar keimanan dan mampu mengaplikasikan dalam perilaku sehari-hari. Pada pertemuan ke-6, capaian pembelajaran materi fikih tingkat sekolah dasar. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, seperti ibadah dan sesama-sama manusia, muamalah berdasarkan Al-Quran hadis. Tujuan utama pembelajaran fikih di tingkat SD, yang pertama, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran beribadah sejak dini. Dan yang kedua, membentuk kebiasaan melaksanakan ajaran Islam secara benar dan disiplin. Tujuan yang ketiga, membimbing peserta didik menjadi muslim yang taat dan berakhlak mulia. Pada pertemuan ke-7, materi fikih tingkat SMP ataupun SMP MTS. Yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah pernyataan tentang kompetensi utama yang harus dicapai peserta didik pada akhir fase pembelajaran. Biasanya mencakup jangka waktu 2-3 tahun. Sedangkan tujuan pembelajarannya yakni merupakan penjabaran lebih rinci dari capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan hasil belajar spesifik yang ingin dicapai dalam satu atau beberapa kali pertemuan. Dan yang ketiga, capaian pembelajaran fikih pada fase D. Capaian pembelajaran fikih fase D mencakup dua aspek besar, fikih ibadah, fikih muamalah. Pertemuan ke-8. Yang pertama, tujuan pembelajaran sejarah peradaban Islam di SD, mengetahui tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah Islam, mulai dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, hingga penyebaran Islam di Nusantara. Dan yang kedua, capaian pembelajaran ada 3, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang ketiga, tantangan materi sejarah peradaban Islam di SD. Ada 5 tantangan. Yang pertama, terlalu teoritis,
kurangnya pendekatan fokus pada tokoh dan peristiwa, kurangnya integrasi materi cenderung linear. Pada pertemuan ke-9, capaian pembelajaran sejarah peradaban Islam. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, sikap. Tujuan pembelajarannya mengembangkan pemahaman siswa, menumbuhkan rasa bangga terhadap kontribusi, membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, melatih kemampuan berpikir kritis, dan menanamkan kesadaran. Buku ajar pada bab 5 ada 5 bab utama dengan fokus pada awal munculnya dan berkembangnya peradaban Islam di Arab. Nabi Muhammad SAW mempunyai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua, perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Dan yang ketiga, perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat, Daulah Umayyah. Dan yang kelima, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.